Kenapa di sini nasab dengan fathah? Karena fi'il mudhari di sini tidak bertemu dengan syahrini. Apa ngerti kan? Apa maksudnya? Coba bacaannya ini apa? Lian tafi'ah. Lian tafi'ah. Ya sudah. Tadi benar sudah. Bacaannya sudah benar. Lian tafi'ah. Coba di sini lamnya dinamakan lam apa? Lam kai. Lam di sini termasuk lam kai dan termasuk dari amil nawasib, kan ada amil nawasib fansib bi asyrin wa hiya an walan wa kai kadza idzan insuddirat wala mukai. Itu yang dimaksud dengan lam kai menasabkan. Jadi lam kai ini menasabkan pada fi'il mudhari sehingga bacaannya lian tafi'ah, tidak boleh dibaca lian tafi'u seperti itu. Jadi inilah contoh dari lam kai. Contohnya adalah dia mengandung makna an, seperti itu kan, seakan-akan li ayyan tafi'ah, seperti itu. Ya sudah. Caranya bagaimana cara mengenali? Ya cocokkan dengan artinya. Nah. Ya sudah. Berarti di sini fi'il mudhari ikut wazan apa? Intafa'a yantafi'u. Infa'ala yanfa'ilu. Mas Pujo, Pak Herdi, ada yang mau tasrif? Intafa'a yantafi'u. Intafa'a yantafi'u. Infa'ala yanfa'ilu. Gantian aja. Intafa'a yantafi'u terus intifa'an. Bagus. Terus lanjut. Wa muntafa'an. Wa muntafa'an muntafi'un. Wa muntafa'an fahuwa muntafi'un. Lanjut. Muntafi'un muntafa'un. Terus Ifta'ala yafta'ilu. Intif. Antif. Intafi. Intafi la tantafi. Muntafa'un. Ya samakan dengan intafa'a itu ifta'ala. Intafa'a yantafi'u intifa'an wa muntafa'an fahuwa muntafi'un, seperti itu. Wa dzaka muntafa'un intafi latan tafi muntafa'un. Lanjut lian tafi'a bihi. Nah, sudah, saya mau tanya, berarti di sini yan tafi'ah hukum fi'il mudhari hukumnya apa? Karena bertemu amil nawasib. Dimasuki amil nawasib. Ya, itulah. Nah, nasabnya dengan apa? Nasabnya dengan fathah. Kenapa nasab dengan fathah? Karena sohe asih ya. Itu nasab dengan itu kenapa nasab fathah dohir itu? Kenapa nasab dengan fathah dohir? Karena sohi akhir. Sekarang itu secara umum, kenapa nasab dengan fathah ini sudah saya ulang-ulang? Sohe akhir. Itu yang sohi akhir, Mas Yogi, karena sohi akhir itu yang menentukan fathahnya itu dohir atau muqaddar, baru itu alasannya sohi atau mu'tal. Tapi sekarang saya tanya, itu kenapa dengan fathah, nggak menggunakan subutun nun atau hadfun nun ya? Hadfun nun ya, kenapa tidak menggunakan hadfun nun kalau nasab atau lain-lain? Yo, apa sering saya sampaikan ini? Apa ya? Karena fi'il mudhari di sini dibaca nasab dan nasabnya menggunakan fathah ya. Saya ulangi. Kenapa di sini nasab dengan fathah? Karena fi'il mudhari di sini tidak bertemu dengan syahrini. Apa ngerti kan? Apa maksudnya? Masa itu kemarin kalau tidak bertemu dengan sesuatu. Lam yattasil itu kalau dalam kitab Jurmiyah, lam yattasil bi akhirihi syai'un. Ya. Tidak bertemu dengan sesuatu. Apa sesuatu? Non taukid, non jamak niswah, kemudian alif tasniyah, waw jamak, dan ya mufrad muannas mukhatabah. Berarti sudah ngerti maksudnya di sini?
Berarti di sini yantafi'a kenapa dibaca nasab tadi alasnya bilangnya Mas Pujo apa? Karena dimasuki amil lawasib yaitu lam. Dan kenapa nasabnya dengan fathah? Berarti jawabannya adalah karena tidak bertemu dengan sesuatu. Nun jamak nisbah. Ya, tidak bertemu dengan sesuatu loh maksudnya. Ya kalau diperinci lagi apa itu sesuatu? Nun taukid, nun jamak nisbah, alif tasniyah, waw jamak dan ya mufrad muannas muhatabah. Karena kenapa? Karena kalau bertemu dengan nun taukid dan nun jamak niswah, ya gak jadilah nasab dengan fathah. Kenapa? Itu sudah mabni, nggak ada istilah nasab. Apalagi dengan menggunakan fathah. Kemudian kenapa kalau bertemu dengan alif tasniyah, waw jamak dan ya mufrad muannas muhatabah itu tidak dengan fathah? Ya karena itu akan menjadi isim, menjadi af'alul khamsah. Sedangkan af'alul khamsah itu ketika nasab dengan hadfun nun atau membuang nun. Paham? Coba bihi gampang ya, kita lewati. Ini adalah susunan jar majrur. Kemudian ini bacaannya apa? Al-muhtaju. Jadi apa? Jadi fa'il. Fa'il. Ya. Pak Herdi, ini apa kira-kira ini bentuknya? Muhtaju. Ya, Mas Pujo, mana Mas Yogi ini? Ya kira-kira al-muhtaju apa bentuknya? Isim fa'il. Ya, isim fa'il dari isim fa'il. Jadi ihtaja ya taju ihtiyajan wa muhtajan fahuwa muhtajan. Seperti itu. Wadzaka muhtajan. Kok sama? Ya asalnya beda. Kalau yang isim fa'il muhtajan muhtayijan. Iya pakai iya ya. Kalau yang isim maf'ul berarti muhtayajan. Seperti itu. Sudah. Ayo, Pak Herdi apa bacanya tadi Pak Herdi ini? Minal mubtadi'ina. Ya, minal mubtadi'ina. Berarti di sini hukumnya apa? Jar ya. Jar. Hukumnya jar. Jarnya dengan apa? Yaitu dengan ya karena berupa jamak muzakkar salim. Minal mubtadi'in. Adapun bentuknya dari mubtadi'in ini apa? Mubtadi'in di sini bentuknya adalah isim fa'il dari ibtada'ah yabtadi'u ibtida'an. Ya. Ya ka ibtada'a ya kan? Ibtada'a yabtadi'u ibtida'an. Bukan ibtada, bukan. Ini bada'ah fi'il madinya kan ada hamzah memang. Bada'ah ibtada'ah yabtadi'u ibtida'an fahuwa mubtadi'un. Bertemu dengan ya menjadi mubtadi'inah karena berupa jamak mudzakkar salim. Kemudian apa bacaannya ini? Di furu'i syari'ati wa dini. Di furu'i di sini dinamakan susunan apa? Jar majrur. Jar majrur. Kemudian dimudhafkan pada asy-syari'ah. Nanti di sini harus dibaca li furu'ish syari'ati. Kemudian di sini waw atop, maka Mas Pujo dibaca apa di sini? Wadini. Ya, wadini. Li furu'atish minal mubtadi'ina li furu'ish syari'ati wadini. Kemudian di sini bacaannya apa? Ya, waliyakuna. Ya, karena ada lamnya ya sama, berarti alasannya sama. Dan yakunah di sini ingat bahwa ini adalah amil nawasih karena ini adalah tasrif dari kana. Jadi fi'il mudhari'nya juga amal kana yakunu. Berarti harus punya isim dan punya khobar. Kira-kira mana isimnya? Isimnya nggak ada, dibuang. Ya disimpan lah, jangan dibuang nanti masih mau dicari. Oh, iya, disimpan lah biar langsung ketahuan. Kemudian berarti kembali kepada apa? Kembali pada kitab. Kitab itu wasilatan ya. Kenapa nasab? Berarti Kenapa nasab?
Khobar. Nah, khobar. Alasannya jangan seperti di kelas B kemarin saya tanya, kenapa dibaca nasab? Ini sudah ada harkatnya tadi. Pas ditanya Aidan, kenapa Aidan kenapa dibaca nasab? Itu ada alifnya bilang. Iyalah. Oke, saya bilang. Jadi silahkan kalau dibaca nasab karena sudah ada harkatnya. Nah, adapun alasannya sekarang, ya oke lah, saya nggak apa-apa, saya bilang ada harkatnya, tapi saya kejar terus. Ini kenapa dibaca nasab? Tadi walaupun ada harkatnya, kira-kira menjadi apa? Khobar. Ya, khobar. Jadi waliyakuna wasilatan. Kemudian bacaannya apa di sini? Binajati. Binajati. Ya sudah, susunan jar majrur sekaligus susunan idhofah kan. Di sini ya mutakallim linajati, keselamatanku. Lanjut. Bacaannya apa ini? Yaumaddini. Ya, yaumaddini. Berarti yaumah di sini nasab menjadi apa? Dzaraf. Masih ingat? Dzaraf. Yaumah adalah lafadznya dzaraf. Kemudian setiap dzaraf itu wajib mudhaf. Berarti mudhaf ilaihnya mana? Din. Ya, berarti baca yaumaddini. Mudhaf pada lafadz ad-dini. Kemudian bacaannya di sini Wa naf'an. ya wa naf'an, dari fi'il madhi nafa'a yanfa'u naf'an. Kenapa dibaca nasab di sini? Selain ada harkatnya lah. Kenapa dibaca nasab? Atuf. Ya, Atuf. Ma'tuf ilaih. ya, maktuf. Allah. Berarti wawunya dinamakan waw ataf. Maktuf alaihnya mana? Mana? Maktuf alaihnya Wasilatan. adalah wasilatan. Berarti harus sama. Wa Ma'tuf naf'an. ilaih. Oh. Di sini mudah ya bacaannya ya apa? Li'ibadihil muslimin. Libadihil. Jadi bacanya libadihil muslimina ya. Berarti di sini adalah susunan jar majrur, kemudian dimudhafkan pada hi. Al muslimina dibaca jar karena ini adalah sifat dari ibad. Hamba-hambanya Allah al muslimina yang muslim. Hukumnya apa ya? Jar ikut pada ibadi. Jadinya menggunakan apa yuk? Ya. Ya. Kenapa jar menggunakan ya? Jamak muzakkar. Jamak Muzakkar. muzakkar salim. Jangkar salim. Terus bacaannya ini apa? Innahu sami'un. Innahu sami'u du'ai. Du'ai. Ya, sudah benar. Innahu sami'u du'ai ibadihi. Jadi seperti itu. Isimnya hu, jadi isimnya inna, kemudian khobarnya inna. Bagaimana hukumnya? Marfu. Rofa, berarti dibaca sami'u. Tidak boleh ditanwinkan. Kenapa? Karena dimudhafkan Mudhaf. pada lafadz du'ai. Du'ai. Du'ai gak boleh ditanwinkan juga karena dimudhafkan pada ibadi. Ibadi gak boleh tanwin juga, dimudhafkan pada hi. Ya, jadi bacaannya apa? Innahu sami'u du'ai ibadi. Nah, Mas Yogi ini nanti tugas terakhir ini untuk bacakan ulang ya. Gak kebahagiaan. Pokoknya diingat ini apa bacaannya. Terus apa bacaannya ini? Qoribun mujibun. Qoribun ini mempunyai hubungan dengan sami'un, yaitu hubungannya adalah atof maktuf. Buktinya apa? Yaitu di sini ada waw atofnya, berarti harus sama persis bacaannya. Kalau sami'un tadi dibaca rofa, maka qoribun juga dibaca rofa. Dan ini kemudian disifati. Nah, jadi naat pada lafadz qoribun, qoribun mujibun. Ya sudah. Apa bacaannya? Wa man qasadahu la yakhibu. Ya sudah. Berarti man. Tahu man di sini hukumnya apa? Mabni. Mabni. Hukumnya mabni, kenapa mabni man? Isim mausul. Ya. Kemudian qasadah di sini kalimat apa? Kalimat fi'il. Fi'il. Fi'il apa?
Madi. Fi'il madi. Kemudian hu menjadi apa di sini? Fa'il. Fa'il. Maf'ul lah, Pak. Maf'ul bih. Nggak mungkin Oh. fa'il itu terdiri dari seperti ini. Kalau fa'ilnya itu pasti kosoda, kosodu seperti itu kan. Ya, betul. Atau kosotah, kosotuma, kosotih dan lain sebagainya. Berarti ini maf'ul bih. Wa man qasodahu la yakhibu ya. Jadi la di sini dinamakan la apa? Tanafi. Ya, La ini ataf. tidak mempengaruhi terhadap hukum fi'il mudhari ya. Berarti yakhibu di sini Iya, hukumnya tapi- tetap dibaca apa? Fi'il mudhari di sini hukumnya tetap dibaca Rofa. rofa. Rofanya menggunakan Doma. dhamma. Kenapa menggunakan dhamma? Karena tidak tidak dimasukin Sarini tadi. Tidak bertemu dengan sesuatu. Tidak bertemu dengan sesuatu atau lam yattasil bi akhirih syai'un. Tapi kalau dalam materi itu sengaja saya langsung loncat. Kenapa? Agar langsung pada intinya. Karena di sini adalah latihan ya tentunya harus saya perinci. Ya oke lah menggunakan rofa dengan dhamma karena tidak bertemu dengan sesuatu. Sekarang saya tanya lagi, dhammahnya muqaddar apa dhahir? Ya, Dohir. kenapa menggunakan dhahir? Baru sekarang jawaban yang tadi itu karena Sahih akhir. sahih akhir. Ya sudah. Kemudian di sini bacaannya tadi sudah benar karena sudah ada harakatnya, sehingga mempercepat ya karena sudah jam 10.31 di sini. Saya akan i'rab sendiri ya. Jadi saya akan jelaskan langsung. Maksudnya saya gak mau tanya lagi karena sudah saya tanya tadi. Baik, saya akan coba di sini saya jelaskan. Wa idza sa'alaka. Jadi wawunya sudah kalimat huruf ya baca wa. Kemudian idza ini biasanya masuk pada kalimat fi'il ya. Ini namanya syartiyah dan ketika seperti itu. Sa'ala ini fi'il. Kemudian ka di sini adalah maf'ul bihnya. Jadi maf'ul bih didahulukan daripada fa'ilnya. Ya. Didahulukan daripada fa'il sehingga fa'ilnya di sini wa idza sa'alaka ibadi ya. Kemudian di sini fa'ilnya kan rofa hukumnya. Ya rofa, tapi rofanya muqaddar. Kenapa muqaddar? Karena bertemu dengan ya mutakallim. Jadi muqaddar juga kalau bertemu dengan ya mutakallim. Ibadi. Kemudian anni, ini jar majrur, mudah mungkin. Fa inni. Apa sesungguhnya saya? Kemudian hukumnya fa ini ya di sini fa ini adalah jawab dari idza karena ini menyimpan makna syarat kan tadi. Berarti fa di sini adalah fa jawab dari idza. Kemudian ini ya ini adalah jawabnya sebenarnya. Jadi fa di sini dinamakan fa robitoh sih aslinya. Fa robitoh itu dipasangkan pada jawab syarat yang tidak mencukupi syarat seperti halnya isim kan pada dasarnya yang menjadi jawab syarat itu fi'il juga, maka ketika berupa kalimat isim biasanya diberi fa robitoh. Jadi ini fa-nya namanya fa robitoh. Fa ini kemudian ini di sini adalah inna ya menasobkan pada isim dan merofakkan pada khobar dan isimnya di sini adalah ini. Jadi isimnya adalah rofa, namun rofanya muqaddar lagi karena berupa ya mutakallim. Kemudian qaribun jadi khobar dari ini, harus rofa khobar dari inna. Ujibu di sini fi'il mudhari ya, namun diganti hamzahnya ini berupa mutakallim sehingga artinya adalah ujibu, saya mengijabah atau menjawab. Da'wata karena ajabah yujibu ikut wazan af'ala itu tentunya butuh pada maf'ul bih, maka maf'ul bihnya adalah da'watah. Kemudian dimutafkan pada ad-da'i, berarti dibaca uji da'watad da'i idza ya da'ani. Jadi mempunyai makna dzarfiyah ya, ketika idza da'ani. Da'an ini fi'il madhi ya, da'a
Asalnya itu adalah da'a, kemudian dibuang ya-nya, da'ani, seperti itu. Dan itu banyak dibuang biasa. Sama dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Asalnya adalah liya'buduni. Jadi dibuang ya-nya. Da'ani itu fi'il madi, kemudian fa'ilnya disimpan, ni itu adalah maf'ul bihnya. Asalnya adalah ni, seperti itu. Ya. Jadi seperti itu penjelasan dari materi ini. Ayo Mas Yogi, ya ini ini ditakzir ini karena lambat baca. Ayo Mas Yogi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du hadza kitabun fi ghayatil ikhtisari wat tahdzibi wa dawtuhu 'alal kitabi al-musamma bit taqribi liyantafi'a bihil muhtaju minal mubtadi'ina li furu'i syari'ati wat dini waliyakuna wasilatan linajati yaumaddini wa naf'an li ibadihil muslimina innahu sami'u du'a'i ibadihi faqaribun mujibun wa man qasadahu la yakhibu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Yuk, ada yang ditanyakan dari bacaan ini? Enggak ya, jelas semua sudah? Mau nanya boleh Ustaz? Ya, silakan. Satu nanya Ustaz, kalau aidon itu masuknya maf'ul mutlak Ustaz? Iya. Oh, soalnya saya pernah ini juga sih ngobrol-ngobrol sama teman itu, dia malah narkibnya itu malah jadi hal dia. Yang lebih kuat maf'ul mutlak lah kalau menurut saya. Karena itu bentuknya masdar. Seperti ini loh. Kalau maf'ul mutlak itu kan masdar, dasarnya lah, apa namanya? Komposisinya lah. Komposisinya maf'ul mutlak itu adalah masdar. Sedangkan hal itu kita tahu adalah harus mustaq biasanya. Seperti halnya isim fa'il, rokiban, kemudian sifat musyabihah misalnya marohan dan lain sebagainya. Ya, masdar juga bisa sih sebenarnya. Sehingga kalau memang ada hal terdiri dari yang tidak mustaq, tidak terdiri dari isim fa'il, isim apapun, biasanya itu di takwil lah. Seperti halnya wahdahu ay munfaridan, seperti itu kan. Jadi kalau bicara masalah mana yang lebih didahulukan, ya kalau menurut saya itu didahulukan adalah maf'ul mutlak. Dari apa? Dari kata aldoh yaitu aidon. Dan ini saya punya referensinya sih. Nah, ini loh saya bacakan. Aldoh aidon ada fi'luhu aidon ay murajian wa nasbu aidon imma alal maf'uliyatil mutlaki wa imma alal hali. Ini menurut Kamus Munjid. Seperti itu. Ya sudah, dari ini sudah terjawab. Kalau lebih baik mana, ya karena yang disebut duluan adalah maf'ul mutlak, ya lebih baik maf'ul mutlak, kemudian kedua adalah hal. Jadi kalau maf'ul mutlak itu artinya secara gimana ya, harus sesuai sama fiilnya apa gimana? Yang pernah dengar juga sih ada gitu. Harus enggak juga, bahkan itu ada istilahnya naib anil maf'ul mutlak. Tidak, bahan bakunya itu tidak harus berupa masdar, bahkan jangankan harus sama. Bahkan tidak masdar pun itu diperbolehkan. Waqad yanubu anhu ma alaihi dal kajidda kullal jaddi waf waqad yanubu anhu ma alaihi dal kajidda kullal jiddi. Karena kalau dibaca jaddi itu maknanya beda. Kalau jiddi itu sungguhan, tapi kalau jaddi itu kakek. Waqad yanubu anhu ma alaihi dal kajiddi kullal jiddi wafrahil jadal. Itu boleh kulan. Jidda, bersungguh-sungguhlah, kullal jiddi dengan keseluruhan usaha, seperti itu. Keseluruhan dengan semua kesungguhan, kullal jiddi. Berarti kulan jadi maf'ul mutlak, boleh apa-apa. Itu namanya naib anil maf'il mutlak. Dan ya ujung-ujungnya boleh semua nanti asalkan kita tahu kaidahnya. Ya mungkin kita akhiri dulu Pak Herdi ya, Mas Yogi, Mas Pujo.
Baik, kita akhiri. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dimudahkan dalam mempelajari kitab kuning. Amin. Pelajari kaidah-kaidah bahasa Arab yang tujuannya adalah tidak lain untuk khidmatil Quran, memahami Al-Quran, memahami hadis, memahami ya referensi-referensi keislaman yang mana sumbernya adalah bahasa Arab. Wa manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa kana qalbi khaliyan qabla hubbikum wa kana bi dhikri